Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hadia Nur Aida Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah VOC. Sejarah terbentuknya VOC dan keruntuhannya. Pertama, lahirnya VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda didirikan pada 20 Maret 1602. VOC sendiri merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang menginginkan monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu, VOC kerap disebut dengan dalam negara, sebab persekutuan badan dagang ini memiliki hak-hak istimewa sama seperti adanya tentara, dapat bernegosiasi dengan negara lain hingga berujung pada peperangan. Terbentuknya VOC. Pada 20 Maret 2007, seorang hakim Argentina memerintahkan penangkapan Isabel Perón atas penghilangan secara paksa seorang aktivis pada Februari 1976 dengan alasan bahwa menghilangnya diberi wewenang dengan mendatangi keputusan yang memungkinkan angkatan bersenjata Argentina untuk mengambil tindakan terhadap subversif. Dia ditangkap di dekat rumahnya di Spanyol pada 12 Januari 2007. 3. Tujuan dibentuknya VOC. Berdirinya VOC di Indonesia mempunyai tujuan tertentu, yaitu antara lain: A. Untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal. B. Untuk memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. C. Untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. D. Untuk membantu dana pemerintah Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. 4. Hak istimewa VOC. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktroyi Piagam atau Carta pada tanggal 20 Maret 1602, diantaranya yaitu hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaen serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri, hak kedaulatan atau sovereignty sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara, untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tertentu, menetapkan atau mengeluarkan mata-mata uang sendiri, memungut pajak. 5. Kebijakan VOC. Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799 antara lain dapat dirangkum sebagai berikut. A. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. B. Melaksanakan politik David et Impera atau memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. C. Untuk memperkuat kedudukannya, dirasa perlu mengangkat seorang pegawai yang disebut gubernur jenderal. D. Melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang ditawarkan pemerintah Belanda. E. Membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipusatkan di Jakarta atau Batavia. F. Melaksanakan pelayaran Hongi atau Hongi Tochen. 6. Faktor penyebab runtuhnya VOC. VOC yang pernah kokoh dan jaya bisa runtuh atau hancur karena adanya beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut. A. Dalam keuntungan VOC semakin menurun, pegawainya banyak yang korupsi. B. Karena adanya perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratif dan liberal dengan mengajurkan perdagangan bebas. C. VOC mempunyai banyak hutang pembiayaan perang, semakin banyaknya persaingan dagang di Asia, khususnya Inggris dan Prancis. 7. Pembubaran VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya adalah sebagai berikut. A.
banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. B. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa. C. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. D. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.